Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Kami dari tim 28 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Tabita Andreajen sebagai moderator, dan pembicara pertama yang akan bertugas memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, Devi Putri Pranata sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus bukti-bukti yang kuat memaparkan landasan mengapa mosi ini layak dipertahankan, dan juga bertugas sebagai pembicara balasan. Dan selanjutnya, Yara Jatia Kusumaningtya sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada pagi hari ini, sekaligus menyampaikan kesimpulan dan mosi. Baik, mosi yang kita perdebatkan pada pagi hari ini adalah standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan, yang dimana pada mosi ini kami mengangkat dua kata kunci, yaitu kata kunci pertama adalah standar, merupakan suatu patokan atau landasan pemerintahan dalam mengeluarkan suatu putusan atau ketetapan, dan kata kunci yang kedua yaitu keputusan badan atau pejabat negara, adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada saudara David selaku tim pro dipersilakan memaparkan argumennya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya selaku pembicara dari tim pro akan membahas mengenai mosi tentang standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Di sini, saya selaku pembicara tim pro memberikan limitasi berupa standar yang dijadikan sebagai keputusan atau badan pemerintahan adalah keputusan yang sifatnya tidak mendesak atau genting. Standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan merupakan langkah yang tepat untuk memperoleh standar di masyarakat karena pengaturan di pemerintahan pusat akan memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan baik dari segi ekonomi dan lingkungan hidup halayak banyak. Karena standar yang diterapkan sesuai dengan izin yang diperoleh dari pemerintah agar tujuan dari standar tersebut terpenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 175 ayat 19A, di mana standar adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang atau lembaga yang diakui oleh pemerintah pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menyatakan bahwa standar merupakan bentuk perizinan yang diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan yang telah terstandarisasi. Silahkan. Saya ingin menyangka pendapat dari tim pro. Lalu bagaimana jika suatu peraturan yang harus mengikuti standar harus segera dikeluarkan karena adanya keadaan yang genting dan mendesak, akan tetapi tidak mendapatkan izin untuk diterapkan karena belum disetujui. Sedangkan suatu peraturan baru dianggap sah jika sebagaimana yang tertulis di pasal 39 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintah menegaskan bahwa standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar. Perlu diketahui bahwa kami telah melimitasi mosi seperti yang telah disebutkan sebelumnya jika standar yang dijadikan sebagai keputusan pejabat atau badan pemerintahan adalah keputusan yang sifatnya tidak mendesak atau genting, dan jika memang situasi sangat mendesak dan genting, pemerintah dapat menggunakan hak untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingga mosi yang kami dukung ini sama sekali tidak mencederai hak pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang persetujuannya diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dan kegiatannya telah terstandarisasi. Dalam penguatan kebijakan keputusan administrasi pemerintah sesuai prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, menegaskan syarat sahnya keputusan administrasi pemerintah secara otentik, yaitu yang pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua dibuat sesuai dengan prosedur, dan yang terakhir substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjelasan pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintah menjelaskan salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur. Artinya dimungkinkan bentuk lainnya, terutama prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.
Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan keputusan yang tidak sah dan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan. Maka dengan ini, kami dengan lugas dan mantap mengatakan setuju akan mosi ini. Karena untuk mengeluarkan ketetapan itu harus berdasarkan syarat yang berlaku dan dalam hal ini tercantum secara jelas di pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini demi tercapainya asas kepastian hukum. Jika suatu pejabat pemerintahan mengeluarkan ketetapan tanpa syarat yang menjadi patokannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu jalan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelewengkan kewenangannya. Yang mana hal ini pun diatur pada pasal 3 di undang-undang yang sama, membuktikan bahwa negara pun mendukung adanya standar sebagai keputusan badan atau pejabat pemerintahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilakan tim kontra menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Berdirinya saya di sini sebagai tim kontra menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa saya menolak mosi yang diperdebatkan hari ini. Arah paradigma pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan telah berubah haluan 180 derajat, terutama berkaitan dengan alih teknologi yang semakin cepat untuk dibukanya ruang akses informasi seluas-luasnya. Tugas-tugas pemerintahan yang semakin kompleks baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya, maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Adanya kebutuhan dalam penetapan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksanaan administrasi negara. Hal-hal tersebut menuntut aturan-aturan baru yang dapat mengakomodir menjadi landasan hukum bertindak setiap aparatur administrasi pemerintah. Adanya tumpang tindih kewenangan yang seringkali terjadi di antara badan atau pejabat administrasi negara, seperti halnya yang tercermin dalam kasus cicak buaya. Maka dari itu, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan masyarakat perlu diatur dengan tegas, sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam menjelaskan kewenangannya. Disilakan saudariku. Sebuah KTUN harus memenuhi unsur konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya definisi yang lebih luas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kriteria KTUN dalam Undang-Undang PTUN menjadi tidak relevan lagi. Namun, dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintah menunjukkan kriteria KTUN yang diatur dalam Undang-Undang PTUN masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna sebuah KTUN. Pasal 1/7 berbunyi keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Interupsi ditolak. Diskresi juga diatur sebagai salah satu objek gugatan di PTUN. Pasal 1 ayat 9 menyebutkan diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini berefek pada bertumbuhnya ruang lingkup objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Ruang lingkup sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN juga semakin luas karena disebutkan dalam pasal 87 keputusan badan atau pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, sementara Undang-Undang Peratun masih mengandung konsep yang lebih rigid dan sempit. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari argumentasi kontra saya adalah pengajuan gugatan yang harus segera mendapatkan respon, karena bila tidak mendapatkan respon, maka gugatan akan dianggap diterima. Hukum acara peradilan TUN yang harus mengakomodir perkembangan teknologi dan informatika, di mana permohonan
di mana permohonan gugatan, pemanggilan, penyampaian putusan dapat dilakukan melalui media elektronik. Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diundangkan. Namun untuk materi-materi yang sudah jelas, sebaiknya segera dituangkan dalam perubahan Undang-Undang PTUN yang tidak harmonis lagi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru. Undang-Undang PTUN dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Reformasi administrasi negara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan reformasi demokrasi. Semoga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat memacu percepatan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi sekaligus kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih kepada rekan berpikir saya Tim Pro. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan argumentasi dari kelompok 28. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.